Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita kembali untuk menyatukan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Inilah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah kita mempersembahkan pujian dan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan pagi hari ini benar-benar ada di tempat ini, memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui dari segala akal pikiran berlimpah-limpah dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, yang telah kami terima Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang mengiringi perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang begitu mengasihi kami, yang memperhatikan kami. Kasih-Mu yang peduli atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah hati-Mu disenangkan Bapa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kau yang bertahta di atas pujian. Kau Allah yang maha kudus. Kau Allah yang maha kudus, yang bertahta di atas kerajaan surga. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kerajaan diagungkan dan dipuji. Hanya
Jadilah
kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas menyembah Tuhan. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Raja yang kekal, Raja yang mulia, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kau Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus. Kami benar-benar mau menyembah-Mu Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah Tuhan pagi hari ini, memenuhi setiap kami, hampiri kami, dan bertemulah dengan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menaikkan korban pujian dan syukur kami di hadapan Tuhan. Dengar setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah hatimu disenangkan, hatimu disukakan ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah. Bekerjalah dengan luar biasa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan padamu, dan kami akan mulai ibadat kami hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin saudara. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Di bulan ini, di bulan Desember, kita tahu di bulan Desember ini Tuhan Yesus Allah yang kita sembah lahir ke dunia untuk menggenapi setiap rencana Bapa, menyelamatkan kita sebagai umat manusia dari dosa, diambil kita dari kegelapan menuju keterangan yang ajaib. Kita akan nyanyikan, kita akan saksikan bahwa Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, dan Dia bangkit untuk kita. Amin saudara. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami
Kelahiran Tuhan Yesus untuk kita semua adalah bukti kasih Bapa kepada kita. Kasih yang begitu besar, kasih yang tidak ternilai dengan apapun. Tidak ada yang lebih mengasihi kita dari Bapa. Tidak ada yang lebih memperhatikan kita daripada Tuhan Yesus. Bahkan di saat orang lain meninggalkan kita, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kesetiaan Tuhan kepada kita adalah bukti kasih Tuhan yang begitu dalam atas hidup kita. Janganlah kita takut untuk melewati jalan-jalan kehidupan kita, baik itu suka, baik itu duka. Karena yakinlah Tuhan ada bersama dengan kita, mengiringi setiap langkah hidup kita. Amin, Yesus. Salku sendiri karena seorang yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan.
jalan yang lurus, baik itu di jalan yang berliku-liku, baik itu di dalam lembah kekelaman, di dalam kesesakan Tuhan. Kasih-Mu yang menguatkan kami, kasih-Mu yang menopang kami. Kau berjanji Tuhan, bahwa ketika sekalipun kami jatuh, kami tidak akan pernah tergeletak, karena tangan Tuhan yang menopang kami, karena kasih-Mu Tuhan yang mengangkat kami, sehingga kami bisa kembali bangkit. Amin. Engkau Tuhan satu-satunya kekuatan kami, Engkau satu-satunya pengharapan kami, dan Tuhanlah yang kami andalkan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, sampai di penghujung tahun ini kasih-Mu menyertai kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan, sampaikanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami mengerti, kami memahami, dan kami bisa Tuhan Yesus menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, supaya menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom saudara, siap diberkati. Yang siap hadir sama-sama katakan amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang kasih yang senantiasa menopang kehidupan kita. Karena kita lagi mereview ulang tema kita pada tahun ini, yaitu tentang level up. Ya, ada beberapa yang tema ini akan berjalan, yaitu tentang close than you think. Artinya Tuhan itu lebih dekat dari apa yang kita pikirkan. Tapi hari ini kita akan belajar kasih senantiasa yang selalu mengiring kita, menopang hidup kita, selalu merawat kita apapun kondisi kita. Karena kita punya Tuhan yang dekat, Tuhan yang bukan Tuhan yang jauh. Yang membuat Tuhan itu jauh karena saudara, karena dosa kita lah, karena kita meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh yang bernama Daud. Mazmur 1 sampai ayat 40, Mazmur 41 itu ditulis oleh Daud. Yang lain ada yang ditulis bersama Asaf, tapi yang selanjutnya 70-80% itu ditulis oleh Daud. Mari kita buka saja ayatnya di Mazmur yang ke-37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 dan 24. Ayat ini menjadi lagu pujian. Ingat waktu mungkin yang pertobatannya sama dengan saya tahun 90-an lebih gitu. Ya, saya pertama bertobat sungguh-sungguh itu tahun 90 lebih. Ya. Nah, lagu ini cukup terkenal karena dikatakan gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kan itu kan tangannya. Inilah tentang kedekatan, karena Daud itu punya kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, Mazmur ini ditulis Daud, yaitu waktu dia mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Dia bilang begini, Tuhan, ya, dikatakan gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila jatuh ia tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan apa?
Itulah bukti kedekatan Tuhan terhadap kita. Renungan di dalam tadi dikatakan cukup bagus tentang anak kecil yang akan jatuh di topan. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lagi jalan, ada orang jahat sama kita, kepleset, Tuhan menopang kita. Itulah bukti kedekatan Tuhan. Karena kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang jauh. Ya. Bukan Tuhan yang jauh. Tuhan itu ada di sekitar kita. Tuhan Yesus kurang apa? Ya. Tadi dikatakan lagu pujian tadi, dia mati untuk kita, nyawanya sendiri aja dia berikan. Ya kan? Dia naik ke surga, Roh Kudus diutus untuk kita. Untuk apa? Menuntut langkah-langkah kita. Nah, hari ini kita tadi saya katakan kita lagi mereview ulang bahwa kita punya Tuhan yang sangat dekat. Bukan Tuhan yang jauh. Tuhan yang ada selalu menopang hidup kita. Nah, Mazmur 37 ayat 23 itu lagi menegaskan, menggambarkan tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas. Artinya tidak ada pernah ujungnya. Itulah kasih Tuhan. Ya, makanya di dalam khotbah-khotbah pernikahan waktu cincin itu diberikan, pendetanya suruh ngomong begini gitu kan. Saya kan diajarin. Kenapa cincin itu? Enggak. Itulah kasih terhadap suamimu yang tidak terbatas. Enggak ada ujungnya. Ya kan? Nah, kasih Tuhan lebih dari itu. Ya. Ayat 23 itu menggambarkan tentang apa? Tentang menegaskan kasih Tuhan yang apa? Tidak terbatas, unlimited. Tidak ada batasnya. Tadi saya katakan Tuhan kurang apa? Nyawanya sendiri aja dia berikan untuk kita. Kita yang sebetulnya harus berdosa, dia tanggung semuanya itu di kayu salib. Itulah ayat ke-23. Daud lagi menegaskan itu. Nah, ayat 24 dikatakan kasih Tuhan bukan hanya menuntun kita, tapi apa? Selalu setia mendampingi kita. Catat baik. Jadi kasih Tuhan itu bukan hanya sekedar apa menuntun kita aja, tapi apa? Setia. Ayat 24, selalu setia. Ya. Untuk apa? Berada dekat kita. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Makanya kita jadi orang Kristen harus hidup yang benar. Banyak orang gagal. Tuhan pengen menuntun kita, Tuhan pengen menolong kita. Kasihnya itu luar biasa. Bahkan kalau saudara baca coba di ayat yang lain, ayat 25. Ayat 25 dikatakan apa? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi apa? Tua. Orang tua katanya menurut WHO itu 80 ke atas, itu barusan disebut tua. Kalau saya yang mendekati 70 itu belum tua, dewasa muda. Ya. Belum tua menurut WHO. Ya, menurut WHO orang tua itu 80. Karena orang umur di Indonesia ternyata makin lama makin meningkat. Ya kan? Makin lama makin meningkat. Saya kemarin baca satu kiriman bahwa orang di daerah itu India yang berdekatan dengan China, apa suku Kudu apa, itu rata-rata umurnya 126 tahun. Dia hidup di pegunungan, makannya biji-bijian, kacang-kacangan, dan ternyata diperiksa oleh WHO, orang sana tidak ada yang kena kanker, karena orang sana tidak pernah marah-marah. Nah, ini yang suka marah-marah coba dicek. Ya kan? Ya. Ntar kalau kena kanker kan amsyong. Ya kan? Coba dicek. Makanya suka cita terus, minggu ke gereja, pagi haleluya gitu kan.
Nah, coba dicek sukuku untuk lebih 126 tahun. Ya, itu umurnya rata-rata. Pak Kimin 99 100 tahun aja kalau saya khotbah sering saya saksi tentu cuma di Kuningan ada yang cetek. Itu luar biasa. Karena dia hidupnya tenang, hidupnya dan menurut survei di Indonesia tuh tingkat umur sebenarnya makin bertambah karena adanya suplemen. Orang sekarang udah pada ngerti nge-gym gitu kan, nah, bukan hanya olahraga, nge-gym gitu kan. Saya seminggu 3 kali nge-gym ya gitu kan ya, karena saya pengen umurnya panjang dan bukan hanya umur panjang tapi ingin otot-otot saya itu kuat. Dikatakan, saya kembali, ini tadi intermezzo aja, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggalkan atau anak cucunya apa? Meminta-minta roti. Itulah kasih Tuhan, itulah Tuhan kita ya. Dikatakan dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tetapi tidak pernah apa? Kulihat orang benar ditinggalkan karena atau anak cucunya meminta-minta roti. Hidupnya kekurangan, enggak. Tuhan selalu cukupkan. Ayat 28-nya ditegaskan lagi. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak apa? Meninggalkan apa? Orang-orang yang dikasihinya. Ingat, dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Ya. Sampai selamanya mereka akan apa? Terpelihara. Ya kan? Beda dengan orang fasik. Tetapi anak cucu orang fasik akan apa? Dilenyapkan. Makanya Mazmur 1 Daud menulis tentang orang benar dan orang fasik. Nah, saya berharap saudara itu bukan menjadi orang fasik, tapi orang benar. Orang fasik apa sih? Dulunya memang orang yang kenal Tuhan. Tapi banyak juga anak Tuhan menjadi orang fasik karena tidak pernah melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Tidak mempraktekkan firman Tuhan dalam hidupnya, itu orang fasik. Karena orang benar itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur 1 ayat 3. Apa saja yang dibuatnya apa? Berhasil. Jualan martabak, jual aja Pak. Karena Tuhan janjikan itu dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini kita harus menyadari, mereview ulang bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jauh. Tuhan kita itu sedekat napas hidup kita. Itulah Tuhan kita. Dan ini perlu saudara sadari dan saudara syukuri dalam hidup kita. Ada 4 poin yang akan jaga kita. Bagaimana Tuhan selalu dekat dengan kita. Bagaimana Tuhan selalu menopang hidup kita. Bagaimana Tuhan selalu menolong di dalam segala persoalan kita. Baik itu rumah tangga, pekerjaan, anak-anak, apapun itu, Tuhan pasti. Yang pertama kita harus menyadari kasih Tuhan itu apa? Selalu menopang hidup kita, ya, memimpin kehidupan kita dalam apa? Kehidupan sehari-hari. Itu yang saudara perlu sadari. Bahwa menyadari bahwa Tuhan itu selalu menopang kita, selalu menolong kita, selalu ada di samping kita. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Dia naik ke surga, Roh Kudus diutus kepada kita untuk menuntun setiap langkah-langkah kita supaya saudara tidak nyesal.
Nah, yang membuat kita jauh dari Tuhan karena saudara tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita jangan pernah hidup seperti Saul. Ya. Jangan pernah. Atau kita hidup seperti Esau yang menjual hak kesulungan kita. Hak kesulungan itu apa sih? Itu kan berbicara tentang akses ke surga. Maaf ya, maaf. Banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak aktivis itu suka menjual hak kesulungan. Demi apa? Demi jabatan. Demi apa? Demi kedudukan. Demi apa? Demi duit. Jangan pernah. Ibrani 12 ditulis, waktu berkat itu akan diberikan, engkau ditolak karena engkau punya nafsu yang rendah seperti Esau. Kita ini orang istimewa. Kita tuh punya privilege. Privilege artinya orang istimewa. Nah, kita jangan sampai punya nafsu yang rendah seperti Esau. Menjual hak kesulungan kita. Demi apa? Demi jabatan. Demi apa? Demi kedudukan. Makanya kenapa di gereja pada ribut? Hati-hati. Ya. Jangankan Tuhan, saya lihatnya aja enak. Jangan punya nafsu yang rendah seperti Esau. Kita ini orang istimewa. Orang yang diistimewakan sama Tuhan. Jangan pernah. Saya nggak pernah, jujur. Saya sekarang udah melepaskan semua. Saya dulu aktif 17 tahun di PGITS. Saya salah satu ketua pendiri Sasana Mulia Pemakaman Gratis. Saya bilang saya udah mau 70. Saya saatnya ingin dekat dengan cucu-cucu saya. Karena dulu saya tuh waktu muda kurang dekat dengan anak-anak saya, Dokter. Waktu saya tuh habis buat merintis gereja sama Sasana Mulia, tapi nggak salah, Tuhan berkatnya luar biasa. Ya, saya pernah cerita di sini. Itu waktu itu 4 gereja sekaligus saya diri ke Kuningan, Kadipaten, Tegal, Kalijaya. Belum saya itu. Nah, waktu saya kadang-kadang dulu energinya habis. Sekarang tuh, ya Tuhan syukuri dalam hidup saya. Tuhan berkati luar biasa dalam hidup saya. Jadikanlah kita itu tidak pernah akan sia-sia. Sadari itu kasih Tuhan itu yang dekat. Terus terang jujur, pelayanan saya di luar itu paling nyaman di GKP dulu. Karena saya ada kedekatan secara rohani, tapi memang tempatnya enak, gitu ya. Dan tema-temanya cukup menarik, jujur. Saya kadang-kadang, cuma saya kadang-kadang takut sangat di hadapan Tuhan. Ada gereja manggil saya, Pak, layani simpan di tempat saya, jemaatnya 20 gitu ya. Panas, saya kalau kesana tuh keringetan semua gitu baju kan. Nah, istri saya bilang udahlah pakai itu aja Pak, dilayani kasihan, pakai batik pendek aja gitu kan. Dulu saya belikan AC, dia keberatan bayar listriknya. Aduh, saya bilang gimana? Masa sama listriknya saya harus bayarin, kan nggak bagus dong kan gitu kan. Aduh, cuma ya saya tetap layani, saya tetap setia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan setia membuat hidup kita. Yang kedua, bagaimana Tuhan kita yang dekat, dikatakan di sini ada Tuhan menetapkan angka orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Apa sih berkenan kepadanya? Yang hidupnya disenangi Tuhan dalam hidupnya. Anak muda di tempat ini, Bapak jangan merasa udah berumur, udah Pak, saya udah berumur gitu kan.
Ngapain melayani Tuhan? Jangan. Saya kadang-kadang hampir tiap minggu tuh muter terus. Tapi awal bulan aja saya ada di gereja. Karena saya komitmen untuk awal bulan saya nggak mau. Secara fisik katanya capek, saya nyupir sendiri, pergi sendiri. Si Bunut tuh termasuk yang paling jauh. Ya, saya ini kasihan. Pendetanya meninggal. Ya, tinggal ibunya. Ya. Kasihan. Saya. Nah, bagaimana dikatakan di sini ada apa? Kata-kata apa? Mari kita sama katakan berkenan. Ya, mari 1, 2, 3 berkenan. Berkenan itu apa artinya? Yaitu disukai Tuhan, disayangi Tuhan. Di sini ada kata-kata yang dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan. Artinya apa sih berkenan? Yaitu disukai Tuhan, yang hatinya menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana saudara hidup di dalam kehidupan sehari-hari bisa menyenangkan Tuhan dalam hidup? Maaf Bu, punten Ibu umur berapa? 60 masih jadi single yang muda-muda mah. Supaya hidup kita berkenan. Saya dulu luar biasa. Yang paling berat itu GKPW waktu masih di sana tuh di Hotel Purnama. Ibadahnya jam 12 siang. Aduh, jam 12 siang selesai tengah 2 itu kalau pulang ke Cirebon itu makan ngantuk bener. Saya ditemenin istri saya, ngantuk bener. Tapi saya catat, karena jadi lelaki kita itu tidak pernah sia-sia. Jadi yang pertama kita harus menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat. Yang kedua kita harus berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita supaya disenangi Tuhan, berkenan kepada Tuhan? Yaitu kita mempunyai hubungan yang dekat dan menghidupi firman dalam kehidupan sehari-hari. Menghidupi firman. Caranya gimana? Makanya saudara, setiap hari saya dorong sekali berkali-kali, saya tidak pernah bosan. Minimal sehari itu 4 pasal. Saya masih tetap pakai panduan mentor saya, Bapak Bang Wijaya. Kemarin saya minta ke Ibu Rustida buat saudara saya, karena itu cukup bagus tentang Anpalingkop, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ya, saya tidur tuh jam 8, paling lambat jam 9. Saya puji Tuhan, orang bilang, sering tanya saya, Kak Tijo, waktu tambah tua tidur yang beli. Oh, jangan tanya saya orang nggak umum. Saya sehari tidur bisa 4 kali, ya kan? Pagi habis jalan pagi saya tidur, nanti siang mau makan tidur, sore habis kerja tidur, nanti malam jam 8 habis makan udah makan apa tidur. Jam 1 jam 2 saya bangun. Saya belajar dari sepupu kita orang Muslim, tiap pagi itu saya zikir tahajud. Karena itu mendorong kepekaan rohani saya. Waktu saya kan pebisnis, sampai sekarang juga pebisnis. Dari dulu juga saya pebisnis. Itu orang mau salah gitu. Suatu ketika saya bersaksi, kenapa kita harus menghidupi firman, kita berjalan dalam rencana Tuhan. Suatu ketika kan saya ada bermain properti lah, saya bikinin ruko-ruko di Pemalang, saya bisnis itu di Pemalang. Suatu ketika ada tempat itu bagus, saya mau joinan dengan adik saya, luasnya, lebarnya kebetulan bagus.
lebarnya itu hampir 90 meter. Jadi saya bisa bikin 15 lampu, saya cecerin di situ. Harganya nggak begitu mahal, menarik. Tapi kalau udah kuat sekali menggerakkan saya untuk saya telepon salah satu broker di sana. Telepon broker di sana, namanya Muji, Pak Muji, Ci. Ya kalau di Indonesia kan gitu ya, kalau bahasa Jawa di Indonesia kan, Ci itu tanah dulu kamu waktu jual ke bos itu salah satu orang kaya di Pemalang. Ke kamu yang pelantarannya, iya. Kenapa oh? Saya ada minat, jangan itu tanah bermasalah. Itu gugatan DMA, memang dia menang gugat DMA. Saya tanya ke notaris saya, Pak gimana? Udah Pak Tejo cari. Itu masalahnya gugatan itu belum sampai PK. Nanti Bapak beli, digugat habis duitnya Bapak. Kalau walaupun Bapak mau itulah kenapa kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini bukan kesombongan, tapi saya lagi kesaksian. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Orang mau jahat, orang mau apapun, Tuhan ingatkan kita. Jadi makanya di sini kita harus menghidup apa? Tidak benar. Kita harus punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang ketiga, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta, yaitu bagaimana kita harus selalu menjadi orang benar dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi pelaku firman, kita hidupnya benar, tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah menjahatin orang lain, ya. Karena kalau menurut standarnya Joker itu ahli kata-kata dari Bali, dia katakan begini, orang yang disebut baik itu orang yang tidak pernah merugikan orang lain, orang yang tidak menjahati orang lain, orang yang pernah merugikan orang lain, itu disebut orang baik, Joker. Nah, ada lagi yang lebih baik, dia bilang, itu kasta yang paling rendah. Ada kasta yang kedua karena dia orang Bali, yaitu orang baik, yaitu orang yang selalu menolong orang lain. Ya. Mari kita jadi orang yang baik, orang yang benar itu dalam hidup kita. Itu barusan standarnya juga. Standar Alkitab terang lebih. Dan standar ketiga dia bilang, tapi ada satu hal, orang yang kastanya lebih tinggi, yaitu orang yang sangat baik. Dewa pun tidak bisa melakukannya, ya kan? Dewa pun tidak bisa melakukannya, yaitu orang yang mati buat orang lain. Kalau itu khotbah di kematian, saya katakan itu, lalu saya buka 1 Korintus 5, jangan. Itulah Yesus yang mati. Ya. Yang ketiga, kita harus menghidupi kebenaran. Berkali-kali hidupi firman, baca firman, hidupi firman. Jangan pernah hitung-hitungan dengan gereja. GKPB itu salah satu yang manajemennya cukup baik. Saya dilahirkan dan saya dewasa di sini. Dan saya punya hubungan yang dekat dengan sekarang bukan ketua sinode lagi Bapak. Saya pernah bertanya, Pak, kenapa Pak perpuluhan itu tidak diberikan kepada hamba Tuhan? Oh jangan Pak, karena kita tidak mengacu pada bilangan 25, tapi bilangan 25 dan Matius 11 itu digabung supaya orang jangan sampai takut untuk memberikan haknya Tuhan. Karena banyak orang yang belum dewasa takut memberikan haknya Tuhan. Kembalikan Pak. Kalau pendeta yang ngomong nggak berani, saya usahakan. Saya kadang-kadang melayani, kasihan.
gereja jemaatnya 50, 60. Dia cerita, Pak, aduh, ini Pak, saya mau diberesin tempatnya tapi saya nggak ada duit. Oh Pak, jemaat 50, 60, perpuluhannya kadang-kadang ada 2 juta Pak, cuma 1 juta lebih. Jemaatnya begitu Pak. Si mulut aja perpuluhannya, saya pernah lihat laporan itu kecil sekali, jemaatnya 90. Sekarang agak menurun karena Pak Matiusnya meninggal 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu sih. Mari Pak, kita hidup benar. Caranya gimana kita melakukan firman? Apa yang Tuhan perintahkan, kembalikan Pak. Haknya Tuhan kepada kembalikan. Saya nggak pernah mikir tuh, wah nanti duitnya mau dibawa. Oh enggak Pak, hak kita saya kembalikan. Mari kita hidup. Yang terakhir, khotbah itu jangan panjang-panjang, prakteknya susah. Kebanyakan anunya nanti prakteknya susah. Dikatakan 28, sebab Tuhan menjadi hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang apa? Yang dikasihnya. Selama-lamanya mereka akan apa? Terpelihara. Yang keempat, hidup kita itu dipelihara Tuhan. Saudara jangan pernah khawatir, jangan pernah bingung. Apapun kondisi ekonomi, apapun kondisi saat ini, jangan pernah bingung. Anak Tuhan itu selalu memelihara hidup kita. Masalah persoalan ada nggak? Ada. Nggak ada orang yang nggak ada masalah. Nggak ada orang yang nggak ada persoalan. Tapi ingat, Tuhan selalu pelihara hidup kita. Burung di udara aja dipelihara, apalagi kita anak-anaknya. Ya kan? Jadi Pak, pagi hari ini mari kita mereview, kita merenung bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan padanya. Apabila ia jatuh tersandung jatuh, Tuhan terus angkat kita. Gambaran tadi di situ dikatakan seperti anak kecil yang lagi belajar berjalan. Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu tolong. Ya. Mari Ibu, ya, adik-adik di sini, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Jangan pernah sia-siakan kehidupan kita. Rugi. Kalau kita hidup nggak benar tuh rugi. Saya kasih tahu. Kalau saudara mengalami kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, saudara mau diberkati Tuhan, saudara mau hidup enak, hidup nyaman, mari. Ayo, ingat, kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Kasih Tuhan itu kekal selama-lamanya dan tidak pernah ada ujung. Mari satukan hati. Bapak terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan. Biar ini menjadi kekuatan, perenungan, pengingatan bagi setiap kami. Untuk kami boleh belajar Tuhan mengingat kasih Tuhan yang tidak terbatas itu dalam hidup kami. Kasih Tuhan yang tidak pernah ada ujungnya dan kami punya Allah yang begitu dekat dengan kami. Yang selalu menopang, menolong, memimpin Tuhan. Bahkan menggendong kami sampai masa tua pun kami tetap digendong Tuhan. Kami tetap ditopang Tuhan. Kami tetap ada di dalam pimpinan penyertaan kasih kemurahan Allah dalam hidup kami. Biar bawa jemaat-Mu Tuhan, mereka yang mengalami masalah berikan jalan keluar, mereka yang kekurangan Kau cukupkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, mereka yang belum bekerja mencari pekerjaan, mencari sekolah Tuhan, Kau tolong mereka. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang mengasihi setiap kami, Kau Allah yang selalu menuntun kami, Kau Allah yang selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih Pak. Lawat terus setiap kami. Kami boleh menikmati hari-hari yang menyenangkan bagi kami, hari-hari yang terus menopang hidup kami,
hari-hari yang terus melawat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau alaskan doa iman percaya kami dalam nama Yesus. Mari yang semua yang telah diberkati sama-sama katakan amin.